berikan kita pengetahuannya mengenai public speaking. Nah, sebagai rasa syukur, marilah sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai webinar kita pada hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Hirunisa, selaku moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang telah masuk ke dalam Zoom, teman-teman dipersilakan untuk mengetikkan kata semangat sebagai bukti bahwa teman-teman siap untuk mendengarkan penjelasan dari Kak Vivi. Boleh diketikkan kata semangat di kolom chat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberitahukan tujuan dari webinar kita. Jadi tujuan dari webinar kita adalah sesuai dengan judulnya, The Importance of Ethics in Public Speaking. Jadi tujuannya adalah teman-teman nantinya saat melakukan public speaking, bukan hanya jago untuk berbicara, tapi juga mengetahui etika-etika dalam berpublic speaking. Dan di sini saya juga akan menyampaikan terkait teknis pelaksanaan acara pada malam hari ini. Yang pertama, peserta webinar mohon berkenan untuk dapat mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta webinar mohon berkenan untuk memastikan sinyal dalam kondisi stabil. Yang ketiga, peserta webinar selama kegiatan berlangsung mohon berkenan untuk fokus untuk memahami dan menyimak materi, serta mengikuti jalannya diskusi. Yang keempat, bagi peserta selama kegiatan berlangsung, apabila ada hal-hal yang belum dipahami, boleh bertanya melalui kolom chat atau bertanya secara langsung kepada narasumber. Nah, setelah teknisnya telah saya jabarkan, kurang afdol rasanya kalau kita tidak menyapa narasumber spesial kita pada hari ini. Selamat malam, Kak Vivi. Halo, Kak Vivi. Selamat malam, Kak Dewi. Halo, bagaimana kabarnya, Kak Vivi? Alhamdulillah baik dan gembira seperti Kak Dewi ya. Ini ya, Baik. kasih Apakah Kak energi Vivi yang sudah siap untuk menjelaskan materi mengenai public speaking pada malam hari ini? insya Allah siap ya. Sesiap Baik. Kak Dewi nih. Karena harus semangat juga ya. Nah, Kak Vivi juga sudah siap untuk berbagi ilmu. Dan semua teman-teman di sini juga sudah pada semangat-semangat untuk mau mendengarkan penjelasan dari Kak Vivi. Maka kepada Kak Vivi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih ya sekali lagi Kak Dewi dan juga Sobat Pro nih ya namanya. Siapa sebutnya Kak Dewi? Mungkin bisa Sobat. Siap ya. Eh, Tadi Kak Dewi udah sampaikan mau ngapain sih kita di webinar ini gitu ya. Nah, ini Kak Dewi seneng banget nih saya nih. Itu dari awal itu udah ngasih energi positifnya dengan selalu tersenyum. Nah, ini yang open cam, tersenyum ya. Ada Kak Putri tuh. Senyumnya mana? Senyumnya Kak Putri. Kak Putri Siska, siapa panggilannya Kak Putri nih? Kak Putri Yani Siska. Senyumnya, senyumnya, senyumnya. Nah, itu dia. Yang bisa open cam, boleh open cam ya. Di sini saya bukan mau menggurui atau apa, tapi kita sharing bersama ya. Ini bisa bantu share screen ya, operator ya. Oke. Sebelum kita ke materi, saya pengen Kak Dewi juga ya.
siapkan kertasnya dan juga alat tulis, kertas atau buku atau apalah. Tolong ditulis hmm, hewan, Aku suka hewan. hewan. Jadi teman-teman semua, saya panggil teman-teman ya, biar lebih akrab ya, sobat-sobat semua nih, sobat-sobat pro, tuliskan satu buah, buah ya Kak ya, buah ya, satu buah favorit, ditulis aja. Kita mau game dulu, kita mau tes, tes ombak, bukan ya, tes keseruan malam hari ini. Ditulis di kertas kakak, siapa tadi? Kak siapa tadi? Wait, wait, wait. Kak Siva, Kak Andi ditulis di kertas. Jadi tidak untuk dipublish ya, biar nggak ketahuan. Ditulis di kertas aja. Oh gini ya tampilannya ya. Oke. Sip, sudah? Bentar. Oke, wait, kakak di operator. Coba keluar dulu dari ini slide-nya. Jadi biar oke. Dan juga buahnya. Kak, nah, udah? Udah. Oke. Kak, siapa lagi? Ini dia mental-mental ya, Kak Andi. Ini panggilnya siapa nih? Ada tulis yang nulis kucing kurus nih. Digendutin ya. Kak Siti, udah juga. Kak Farid, Kak Dimas, Kak Yani Siska, udah? Oke, Kak. Nah, Sudah, Kak. Najma. Najma ya. Oke, udah ya. Nah, sekarang saya mau yang ini deh yang open cam dulu ya. Ada Kak Naila, Halo, Naila dari Kak. Subang. Oke. Kan tadi udah nulis. Jangan sebutkan buah yang ditulis, Kak. Tapi Kak Naila ini menyebutkan satu kata yang kira nanti teman-teman yang di sini, sobat pro yang eh, ikut di sini, ya itu bisa menebak Kak. Satu kata aja. Jadi kayak clue. Eh, Pikirkan baik-baik kira-kira apa yang umum sekali dari buah yang Kak Naila tuliskan. Jadi kita semua bisa ngerti hanya dengan satu kata. oke. Sudah? Oke, Sudah Kak, ada? udah. Udah. Siap. Coba. Cluenya musiman. Durian. Musiman. Ada yang bilang durian? Betul atau salah? Salah. Rambutan? Salah. Salah. Siapa yang bisa tebak? Mangga. Ya, itu benar. Mangga gitu ya. Oke. Satu lagi. Terima kasih ya Kak Naila. Tadi Kak siapa yang jawab tadi? That's Ma. Ya Kak? Oke, satu lagi. Kenapa tidak open cam? Jadinya bingung kan pilihnya? Cowok ya. Kak Farid. Kak Farid ada di tempat? Halo Kak Ada. Farid. Oke. Sip. Kak Farid udah tadi menuliskan buah
Favorit atau buah kesukaan? Buah kesukaan semangka. Ini kok jadi dikasih tahu? Kak Farid hanya ngasih taunya clue-nya aja. Nanti kita yang tebak apa yang Kak Farid tadi tuliskan atau buah favoritnya Kak Farid. Sekarang diganti dulu deh buahnya. Jangan buah favorit. Buah favoritnya mamah deh, orang tua. Berbiji 2. Berbiji 2. Ada yang bisa tebak? Buah apa ya? Bijinya cuma 2. Oh, bukan ya kalau. Salak bukan? Bukan. Kan. Ada yang bisa tebak? Anggur bukan? Anggur. Ada yang jawab anggur? Kak Farid. Masih salah. Masih salah. Satu lagi. Siapa yang bisa tebak? Bijinya 2. Itu ada yang jawab apel, Kak Dimas. Wah, nggak ada yang bisa tebak nih. Kalau gitu clue kedua Kak Farid. Bijinya 2. Habis itu clue keduanya, Clue keduanya pohonnya besar. pohonnya besar. Belimbing. Hmm, apa ya? Apa ya? Jambu mete bukan, Kak? Jabu mete, kelapa, kelapa itu buah ya? Kelapa buah ya? Ada yang bilang kelapa, ada yang jabu mete. Kak Farid, ada yang betul? Mendekati. Jambu air. Jambu air. Betul. Yeay. Oke, jadi teman-teman, Sobat Pro, permainan ini itu menggambarkan bahwa sebenarnya apa yang kita sampaikan itu bisa hanya dengan kalimat atau kata yang singkat atau yang sedikit gitu. Cuman kita harus benar-benar kira-kira apa sih kata atau kalimat yang bisa mewakili apa yang kita ingin sampaikan. Gitu ya. Oke, kita ke slide. Itu tadi sedikit game seru-seruan yang tapi memang ada manfaatnya. Yes, bentar-bentar di tampilan aku gini ya. Oke, etika atau attitude. Ada yang bisa menjelaskan apa sih yang ada di pikiran masing-masing dari teman-teman ini? Mendengar atau melihat kata etik, attitude. Ada yang mau menjawab? Boleh? Perilaku Sikap. yang Silakan, Kak Naila. perilaku Lebih yang ke budi pekerti atau Budi akhlak. pekerti. Oke. Tadi jadi ada satu lagi yang mau jawab? ya Kak izin perilaku Oh, yang siap. harus dimiliki oleh seorang public speaker. Perilaku yang harus dimiliki. Oke. Betul semua. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Mana nih? Nih ya. Sikap bukan hanya sikap aja, ternyata juga ucapan yang dengan sadar dilakukan dalam keseharian berpublic speaking. Ya.
Jadi artinya sikap kita ataupun ucapan itu juga bagian dari attitude. Ya, seorang public speaking bukan hanya ucapannya aja nih. Kita kan juga gerak juga. Ketika di sini nih, yang terlihat lebih banyak ngomong ya. Gerakan saya nggak begitu terlihat kan ya. Tapi kita kan tidak ngomong di layar aja atau di media sosial aja. Tapi juga di kehidupan nyata gitu ya. Barengan sama atau ketemu dengan seseorang banyak ataupun hanya beberapa. Nah, bukan sikap atau ucapan aja sekarang, malah lebih ke tulisan. Nih, netizen-netizen tuh. Nah, kita juga punya etik di situ, punya attitude untuk berkomentar. Ya, karena kan berdampak. Oke? Jadi, bukan hanya sikap, ucapan, tapi juga ketikan atau tulisan. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah, attitude sendiri atau etika sendiri itu ada tingkatannya. Tingkatannya adalah tanggapan dan juga penghargaan. Nah, selanjutnya silakan slide-nya. Tanggapan yang seperti apa? Oke, Kak. Nah, ini tanggapannya. Dengan perhatikan. Imbuhannya kan di belakang ini adalah perintah. Artinya harus kita dengarkan. Mendengar itu harus. Dari kecil, kalau kita ingat-ingat ya. Nanti kalau di sekolah dengarkan ya gurunya ngomong. Ini ibu lagi ngomong nih, dengarkan. Nah, artinya mendengarkan adalah attitude yang baik atau yang harus dimiliki oleh kita atau public speaker ya. Mendengarkan dulu, didengarkan dulu. Itu sudah sikap yang baik. Mendengarkan. Kemudian memperhatikan. Memperhatikan juga gitu. Apa yang kita lihat nanti akan berdampak juga. Nah, di slide berikutnya coba. Untuk, oh belum. Jadi balik lagi. Belum penghargaan. Nah, oke. Sip. Di ketika memberikan ide juga seperti ini. Memberikan ide ketika kita sudah mendengarkan tadi, ya, habis itu diperhatikan, kita memberikan ide atau gagasan. Artinya begini, ketika sudah kita dengarkan, kita kalau hanya mendengarkan, kan ada beberapa orang yang hanya ingin atau butuh didengarkan saja, tanpa tanggapan. Oke, kita dengarkan saja. Ketika harus memperhatikan, kita perhatikan saja. Nah, di bawah, tanggapan berikutnya adalah memberikan ide atau gagasan. Ketika kita diminta untuk memberikan ide, barulah kita sampaikan. Atau gagasan itu. Gimana sih menurutmu? Gitu ya. Gimana sih menurut Kak Dewi? Aku punya masalah ini nih. Gitu. Baru kita memberikan tanggapan kita atau ide yang ada di kepala kita. Tapi ketika hanya diminta untuk mendengarkan, kita dengarkan saja dulu. Karena dengan mendengarkan ini, pertama, kita membuat orang lain atau orang yang sedang bercerita, sedang ngomong sama kita, itu tenang. Hanya dengan mendengarkan. Ya kan? Mengurangi beban mereka hanya dengan mendengarkan. Setelah itu apa yang kita dapat? Konsentrasi. Kita bisa konsen. Misalnya mendengarkan seorang guru, dosen, pembicara, mendengarkan. Dan yang teman-teman lakukan adalah sekarang adalah mendengarkan. Mendengarkan saya bicara. Sebuah etika yang bagus. Baik, dikatakan baik. Kemudian perhatikan. Nah, kalau perhatikan ini contohnya, kita tidak asal bertanya ketika
Misalnya ada perintah gitu ya, kita tidak memperhatikannya. Perintahnya bentuknya tulisan, ya kita tidak membaca dulu, kita benar-benar tanpa membaca di atasnya udah bertanya, padahal sudah dijelaskan di atas atau sudah disampaikan di awal. Nah, itu tiba-tiba kita tanya. Nah, itu gini, ini sudah dijelaskan kenapa harus ditanyakan lagi gitu. Jadi kurang memperhatikan. Nah, itu juga sebuah sikap dari etika. Oke. Memberikan ide atau gagasan. Memberikan ide atau gagasan ini contohnya, misalnya dicurhatin nih. Kak Dewi curhat nih ke Kak Vivi ya. Udah. Oh, kayak gitu ya Kak Dewi ya? Oh iya, iya, iya. Sama aku juga kayak gitu. Jadi kita seolah-olah ikut, misalnya ceritanya sedih. Ikut sedih. Gitu ya. Ketika marah, ikut marah. Gitu kan? Nah, sebagai sebagai pendengar yang baik atau pemerhati yang baik juga, atau sebagai seorang speaker yang baik gitu ya, karena kita diajak ngomong kan, itu kita sikapnya netral dulu, ya, tidak ikut sedih, tidak ikut marah, kita netral, kita ajakin, kita di tengah-tengah kan, oh begini. Ketika dimintai gagasan atau ide, begini baiknya, yuk kita melakukan hal-hal yang baik yuk. Jadi dia lupa dengan kesedihannya, lupa dengan marahnya, atau malah kesedihan dan marahnya itu tadi tidak berlarut-larut gitu. Ini walaupun ya, misalnya ceritain seseorang nih, julitin orang lain. Yang diceritakan tuh benar, ya. Mungkin Kak Dewi juga merasakan itu gitu loh. Ketika aku ngomong, Kak Dewi, Kak Naila tuh kayak gini, 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 gini gitu. Misalnya itu benar, tapi kita tidak menjelekkan orang lain. Nggak usah ikut-ikut gitu kan. Masalahnya sendiri-sendiri ya. Walaupun itu benar gitu. Ya, kita berusaha netral, kita tidak ikut sedih, tidak ikut marah dengan sesuatu yang diceritakan itu tadi. Oke? Jadi kita jadi orang yang netral ketika tampak dari orang lain. Oke? Sip. Bisa dimengerti atau ada pertanyaan di sini di tanggapan dulu? Mendengarkan dan memperhatikan, memberikan ide atau gagasan ke orang lain ini. Boleh? Kak Natsma? Sebelumnya izin bertanya, Kak Vivi, ketika kita diberikan ide atau gagasan, terkadang kita sendiri tuh ingin mengungkapkannya, cuman pemilihan diksinya kita tuh sempat mikir 2 kali gimana caranya si orang ini tuh bisa mengerti apa yang kita katakan. Itu seperti apa ya Kak solusinya? Terima kasih. Sebentar, jadi ini memang benar Kak Natsma ini posisinya memang dimintai ide atau gagasan itu ya? Betul Kak, tapi cuman dariku pribadiku sendiri hanya bingung memilih diksi mana yang tepat untuk ketika ingin menyampaikan gitu dari ide gagasan yang dipunya seperti itu. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa pertama kita netral dulu. Kita nggak ikut campur dengan masalah. Misalnya tadi kan contohnya sedih ataupun marah gitu ya. Apa yang disampaikan, atau dikonkretkan aja deh, Kak Naj. Ini apa contohnya? Ketika harus menyampaikan ide dan gagasan apa? Misalkan seperti ini Kak, waktu itu ada sempat guru ingin bertanya mengenai materi. Ketika aku ingin menyampaikan isi di kepalaku, ide gagasanku, kadang kata pemilihanku tuh sulit untuk dipahami sama orang lain. Jadi Oke. pemilihan katanya itu Kak yang mungkin kurang dimengerti gitu. Oke, oke. Itu langsung gitu ya, Kak Najma? Jadi langsung dimintai saat itu juga atau Kak Najma dikasih jeda waktu untuk Saat menyampaikan itu? saat itu juga Kak. Oh, Saat saat itu itu juga. juga. Iya. Oke. Jadi ketika Kak Najma kesusahan untuk memberikan pendapat atau gagasan di tempat, disampaikan saja. Minta izin untuk mungkin nanti saya bisa menyampaikannya atau besok saya siapkan dulu. Dan Kak Najma juga ketika kita semua nih, ya, bingung mau pemilihan kata yang seperti apa, membaca dan mendengarkan. Itu harus kita lakukan.
Ya, karena dengan membaca kita banyak melihat banyak kalimat. Mendengarkan kita tahu juga banyak kalimat. Gitu. Nggak bisa kalau kita hanya cuman aku kekurangannya nggak bisa ini nih, pemilihan kataku kurang, pembendaraan kataku kurang. Ya udah, kita harus baca. Kita harus banyak-banyak mendengarkan. Menulis. Oh, ini aku nggak ngerti, cari. Gitu. Ya, Kak Najma tadi mana? Baik, Kak. Siap. Terima kasih Ah, atas ah, masukan. siap. Jadi, ketika kita belum siap, sampaikan waktu. Gitu ya. Bukan kita langsung bilang, waduh, nggak tahu ya, gitu. Tapi kita berusaha dong. Tapi minta jeda, minta waktu. Artinya apa? Kita sudah menyampaikan apa yang ada di kepala kita. Apa keresahan kita. Biar beliaunya yang minta gagasan tadi atau minta ide tadi itu, mohon maaf. Oke, maaf. Nah, orang yang menerima tadi, ya, kita kan sudah sampaikan tuh, saya belum siap ide atau gagasan hari ini. Itu pertama dimaklumi dan diberi kesempatan kitanya. Gitu ya. Jadi apapun kegelisahan kita, kita coba sampaikan. Jangan sampai ya gini nih, ditutupin atau kita tidak mencari solusinya. Ya, dan semoga diterap ya. Karena siapapun yang ngasih tahu, siapapun mentornya, kalau tidak dipakai akan zonk. Ya, dicoba. Nanti bisa tanya lagi, Kak Vivi aku udah ini nih, udah baca, udah mendengarkan, tapi tetap aja nih. Nah, kita akan cari. Boleh ya, nanti kita sharing di luar webinar ini. Oke? Oke, ada lagi yang bertanya di tanggapan? Lebih enak bertanya ya, Saya karena Kak, ini langsung. Oke, Kak Putri? Ya, Kak Putri ya. baik Kak, sebelumnya saya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya Kak, terkait dengan tanggapan yang telah Kakak sampaikan tadi kan ada istilah dengarkan dan perhatikan. Maka biasanya orang-orang itu kan ini gitu dengar cerita mereka. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi orang yang seperti ini supaya tanggapan yang kita berikan itu benar-benar ternyata ini nyambung banget gitu tanggapan dari saya Kak. Jadi gimana Kak caranya? Oke, kita sudah excited ya, sudah mendengarkan. Tapi ketika giliran kita, gitu ya, giliran kita mereka nggak memperhatikan atau abai gitu ya. Itu di forum atau hanya berhadapan beberapa orang lagi ngobrol aja gitu ya, atau diskusi gitu. Biasanya di forum atau di berhadapan dengan orang itu. Oh oke. Ketika Iya, kalau di forum ya kan pasti ada kesempatan ya. Kalau memang forumnya itu umum, yang artinya ngobrol-ngobrol biasa saja, jadi memang attitude-nya lawan bicara kita kurang baik nih. Kak Putri, sebagai, oh aku ngerasanya kayak gitu, kok diabaikan ya? Ketika satu kali Kak Putri menyampaikan dan mereka tidak menanggapi, it's okay. Oh oke, mungkin ideku, gagasanku kurang menarik. Dicoba lagi Kak. Kedua, kita coba lagi. Ya, sama seperti Kak Nasma tadi itu, oh, oke, aku mungkin kalimatku, pemilihan kataku kurang oke nih. Kita bisa cari. Kita sendiri yang berusaha. Karena apakah kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Ketika kita punya attitude yang baik, kita pakai. Mereka, urusan mereka. Gitu ya. Tapi Kak Putri tidak stop di situ. Tidak mutung di situ. Terus mengembangkan diri dengan membaca, mendengarkan yang lain lagi. Gitu ya.
mencari kata-kata mungkin yang lebih efisien. Tadi kita sudah coba ya menebak buah, ya kan? Apa tuh kata yang paling efisien? Kata yang paling mudah untuk bisa dimengerti oleh itu, ya kan? Itu. Jadi tujuan permainan tadi kita paling mewakili dari apa yang kita tulis, buah tadi. Gimana Kak Putri? Oke, ya. Kak Putri sekali Oh, lagi paham, kita Kak. tidak bisa mengendalikan Makasih. orang lain ya. Jadi kita kendalikan diri kita, bagaimana kita menambah value kita agar orang lain bisa mendengarkan kita. Yes? Oke. Ada lagi? Saya lebih seru kalau bertanya, ada yang bertanya. Jadi real ya, kejadian di sekeliling, nyata gitu. Udah lagi? Sebelum slide berikutnya. Oke? Bisa slide berikutnya? Nah, penghargaan. Nah, ini dia. Tadi berhubungan sama Kak Putri nih. Penghargaan. Penilaian berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Bisa positif, bisa negatif. Kak Putri tadi udah excited mendengarkan gitu ya. Ternyata ketika Kak Putri yang menyampaikan, Kak Putri. Gitu. Nah, ini penilaiannya berdasarkan apa yang dilihat. Ya kan? Didengarkan. Nah, ini udah dengerin nih. Udah dirasakan. Nah, ternyata mungkin yang disampaikan Kak Putri nggak masuk ke dia. Atau, biasa aja nih Kak Putri, idenya, gagasannya, gitu. Ya kan? Nah, ketika lawan bicaranya Kak Putri yang menyampaikan, Kak Putri positif nih. Ah, iya, iya, iya. Bagus juga nih. Nah, mau mendengarkan. Ya, nggak ditinggikan tuh egonya. Mau mendengarkan, mau melihat, mau menyimak. Tuh, udah Kak Putri sudah punya good attitude. Kak Putri itu pertahankan. Kalaupun dia lagi yang ngomong, Kak Putri jangan, males, ya udah dipelihara. Oke Kak Putri ya, ya, Nono Judit. Karena Kak Iya, Putri Kak. bukan seperti dia. Kalau Kak Putri balas, jadi Kak Putri sama dong. Oke, sip. Ini bentar-bentar. Dengan apa yang kita lihat, tadi sempat saya sampaikan bahwa sekali lagi kita tidak bisa mengendalikan persepsi orang ke kita. Baik, kita udah baik nih. Ternyata diterimanya nggak baik. Bisa jadi. Salah dengar pun bisa. Ya kan? Nah ini muka aja, misalnya muka diem nih. Padahal mikir. Gitu ya, dikira kenapa? Kayaknya nggak suka gitu ya. Ya, itu padahal muka aja itu beda. Ya, kita tidak bisa mengendalikan. Kecuali kita menyampaikan. Enggak, aku tadi habis mikir. Aku mau nanggepin apa? Mau kasih ide apa? Gitu. Ya kan? Ada banyak terjadi. Ada yang pernah mengalami yang disangkakan itu tidak sebenarnya gitu? Ada yang mau menceritakan Ada, pengalamannya? Kak. Yang dilihat siapa? Oke, silakan diceritakan pengalamannya. Saya pernah, Kak, biasanya seperti itu. Waktu itu kan Mm-mm. ceritanya ini ada sebuah apa ya, kayak forum gitulah, Kak. Jadi cerita-cerita Mm-mm. nih, di saat pas konsep ceritanya seperti itu, ternyata saya itu lagi mikir gimana sih caranya saya ini bisa menyampaikan materi ini sama teman-teman gitu kan. Lalu saya mau mengucapkan pun kayak, aduh, takut ini salah. Gimana sih caranya agar saya itu bisa di yang lain? Ternyata ya gitulah, Kak. Ya, gitulah. Kenapa? Tadi Kak Putri agak putus-putus sih.
Ya, Oke, betul kan ya? Atau di saya aja nih, Kak Putri agak putus-putus. Kak Dewi bagaimana? Kak Putri putus-putus atau saya aja nih? Agak putus-putus ya, Kak. Agak putus-putus ya. Iya. Oke, jadi Kak Putri ini sempat disangkakan tidak sesuai dengan yang sedang difikirkan gitu ya. Yang difikirkan Kak Putri iya sebenarnya. Kak. Oke. Tanggapannya jadinya negatif. Nah, nih ya dari penghargaan itu tadi kita berdasarkan apa yang dilihat itu pun bisa beda-beda ya. Kak Dewi ngelihat saya atau Kak Putri ngelihat saya, Kak Naila ngelihat saya itu juga pasti punya yang dirasakan beda, yang didengarkan juga beda, yang dilihat juga beda. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke. Karakteristik. Nah, pengaruh bawaan lahir dan pengaruh sosial. Coba di slide berikutnya. Yes. Pengaruh bawaan lahir ya. Attitude yang baik itu tidak lahir bersama dengan kita. Ya, jadi bayi itu udah murni ya, suci gitu ya, sebagai makhluk Allah yang baik dan bersih dari pengaruh manapun. Nih, jadi nggak ikut-ikut nih. Ini contohnya gini. Ih, dasar ya kelakuannya kayak gitu sama kayak orang tuanya. Oh, nggak ada itu. Ya, nggak ada kayak gitu. Karena tidak lahir, attitude itu tidak barengan lahir sama kita. Bayi, oh punya attitude-nya baik. Punya attitude-nya nggak baik, itu nggak ada. Ya, jadi nggak ikut-ikut tuh. Keturunan-keturunan itu nggak ikut-ikut ya. Oke, paham di sini ya bisa diterima ya? Ketika attitude itu tidak lahir bersama kita. Ya, bukan keturunan juga. Bukan gen juga, bukan. Oke? Banyak. Kalau contoh nih, ada anaknya baik, tapi orang tuanya nggak baik. Biasanya orang tua akan mendidik anaknya tidak sama dengan dirinya. Jangan sampai anakku kayak aku. Nah, itu kan? Nah, itu udah contoh tuh. Attitude atau etika yang baik tidak dibawa dari lahir, tapi dipengaruhi oleh slide berikutnya. Nah, sosial, pengaruh sosial. Tidak berdiri sendiri, dia dipengaruhi banyak hal ya. Kita bisa jauh dari orang tua. Nah, itulah attitude yang terbentuk. Kita selalu ditemenin sama orang tua, itu yang akan kita contoh. Contohnya apa? Dari orang tua. Nah, itu baru. Tapi bukan tadi ya, dari lahir. Oe langsung punya attitude baik. Oe punya attitude nggak baik. Enggak. Ya, nih. Ada yang mempengaruhi. Dari satu hal atau beberapa hal. Dari yang didengar, dirasakan, dan dilihat tetap. Merasakannya selalu apa? Selalu depresi. Nah, kita akan menjadi orang yang, ih, ternyata hidupku sehina ini ya. Wah, gitu ya. Itu kan persepsi kita. Kalau kita mungkin di lingkungan yang nggak baik, selalu ditekan. Akhirnya apa? Jadi pemberontak. Gitu kan? Terus yang dengarnya tuh jelek terus. Kita pasti, oh ternyata kalimat-kalimat itu ya baik-baik aja tuh didengar sama orang lain. Bisa kan? Kayak gitu. Yang aja buruk. Itu adalah pengaruh dari sosial. Terus gimana kita? Kita dengan bertambahnya usia, kita bisa memilah dan memilih. Didengar yang kita dengarkan, yang baik yang mana? Dirasakan, oh kalau aku merasakan yang ini, aku sedih terus nih. Kita bisa memilih. Kalau gitu, aku merasakan yang satunya deh. Dilihat. Ya dilihatnya kayak gitu, wah kayaknya nggak bagus. Tapi kalau lihat yang seperti ini, kok bagus ya? Kita bisa memilih sekarang. Ya, orang jahat, orang baik itu kan pilihan. Mau jadi apa? Dan jangan sekali-kali
menyalahkan orang lain ketika sesuatu yang terjadi pada kita. Kita sendiri, kita yang mengendalikan, bukan orang lain. Memang berpengaruh, ini ya, pengaruh sosial memang berpengaruh, tapi kita bisa memilih. Oke, ada yang bisa atau yang mau menceritakan pengalamannya, pengaruh sosial yang sedang dirasakan, didengar, atau dilihat, dan bisa sikap. Ini nggak baik, aku milih yang gini. Nah, gitu. Ada yang mau bercerita? Boleh. Panggil ya, panggil Kak Dewi. Kak Dewi pilih ke Kak Dewi. Boleh yang Oke, open cam, aku boleh pilih ya. yang ya. Eh, yang lagi Ini on kan cam deh. Kak Henriko Lontaan, boleh? oke. Iya, asik nih senyumnya. Senyum dulu gitu. Oke. Kak Hendriko bisa menceritakan pengalamannya, apa yang didengar, dirasakan, dan dilihat itu berpengaruh sama Kak Hendri. Habis itu Kak Hendri bisa tahu nih, aku nggak akan seperti itu deh gitu. Open mic-nya dulu Kak Hendri. Open mic Kak. Oh iya ya, Nah, maaf. Eh, Mungkin ini di oke, lingkungan perusahaan ya. Yang pernah saya siap. rasakan itu di lingkungan karyawan sendiri. Bagaimana karyawan Mhm. itu membicarakan kekurangan-kekurangan atasannya. Di situ juga kita merasa Masya Allah. termotivasi ya untuk belajar memperbaiki sikap kita agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian beberapa hal-hal yang mungkin saya lakukan pada saat itu ya mungkin perbaikan corrective actionnya, tindakan perbaikannya seperti mengedukasi kembali karyawan. Kemudian kita juga memikirkan hal-hal yang positif agar kita Mhm. bisa melakukan hal-hal yang positif dan berefek di kemudian hari. Mungkin itu aja Kak. Masya Allah, keren. Kak Ya, Hendriko udah bisa memilih jadinya. Tadi kan ya, jelek tuh, suka ngomongin atasan gitu ya. ya Tapi betul. dari Kak Hendriko kita belajar bahwa, oh oke, ini yang diomongin, yang jelek-jeleknya ini. Jadi Kak Hendriko maunya, oke, aku jangan seperti ini nih. Itu yang diomongin tadi kan. Gitu. Iya betul. Kemudian masih mau berbagi Kak Hendriko untuk mengedukasi teman-temannya. Betul. Iya kan? Nah, Iya, Masya Allah. Sip. Ya, jadi di sini nggak belajar dari saya aja, tapi kita bisa saling belajar nih dari cerita-cerita yang tadi. Kak Enrico, Kak Naila, Kak Putri, ya, yang sudah bercerita. Kak Datsma tadi juga. Nah, ya, di sini kan forumnya atau webinarnya public speaking ya, bukan public listening. Jadi denger doang, ya kan? Ngomong dong, ngomong gitu. Oke, kita ke slide berikutnya. Yes. Wait. Nah, ini kalau saya ini kenapa kehalang ya sama slide ya? Salah kali ya. Oh gini kah? Nah, baru nggak kehalang. Manfaat. Jadi manfaatnya kita beretitude tadi adalah siap menerima saran dan kritik. Ya, kita welcome. Kakak-kakak di sini kita welcome sama semua saran dan kritik. Bukan untuk diterima aja. Kak Dewi, saran dong dan kritiknya ke saya gitu. Didengerin aja, tapi nggak dipakai. Bukan seperti itu. Kita kan mau berkembang. Ya, kita udah di atas pun, kita udah dibilang hebat pun, saran dan kritik, yuk terus kita gali. Tinggi ketika dipuji, tidak tumbang ketika dihina. Ya, Kak Putri tadi ya, itu kan ya tidak diabaikan, itu kita tidak tumbang, tapi terus malahan. Itu ditempa itu namanya. Ya, biar jadi tajam. Siap menerima saran dan kritik.
Kadang susah kita nerima saran dan kritik itu. Merasa sudah baik, melakukan hal yang baik, sudah nih gitu. Yakin kita terima saran dan kritik dari orang lain, yang awam ataupun yang sudah mahir. Kalau saya suka yang awam sih, karena lebih jujur, ya kan? Nggak tahu ilmunya. Gimana nih performnya? Yang nggak tahu ilmunya, oh bagus begini-begini gitu ya. Tapi kayaknya, jadi kan yang dirasakan betul-betul. Tapi ketika ya dalil, ya, pakai ilmu juga dia menyampaikannya. Jadi puyeng gitu kan. Tapi kalau yang umum, yang tidak berkecimpung di dunia itu gitu ya, itu lebih jujur menurut saya. Menghargai waktu diri sendiri dan orang lain. Yes. Nah, kita berattitude baik itu sebuah penghargaan. Kita juga menghargai waktu kita, ya. Tolong teman-teman, kita hargai waktu. Kayaknya sepele ya, waktu. Tapi waktu ketika kita sudah mau menghargai waktu kita sendiri nih ya, kita akan mudah untuk menghargai waktunya orang lain. Tepat waktu. Nah, ini. Kalau kita sudah punya attitude, etik, tepat waktu. Misalnya, Dewi, pas saya nggak tepat waktu. Di acara lain, gitu lagi. Kak Dewi tepat waktu. Saya nggak tepat waktu. Akhirnya, malas Kak Dewi ini. Malas Kak Vivi sukanya telat mulu. Aku mau telat juga. No. Kak Dewi udah punya attitude yang baik. Kalau bisa, Kak Dewi yang mempengaruhi saya. Ayo datang tepat waktu. Ya kan? Jangan telat-telat. Gitu. Kita yang mempengaruhi baik kayak Kak Henriko tadi. Mau. Gitu ya. Jangan ikut-ikut. Sama kayak tadi contoh ketika dikasih cerita yang sedih. Jangan ikut sedih. Gitu kan? Jadi pasukan sedih. Ini pasukan telat. Gitu. Kita hargai waktu diri kita. Dan juga orang lain. Ya. Sip ya? Bisa diterima di sini? Jelas atau blas? Ini sebenarnya umum ya. Jelas, Teman-teman Kak. juga teman-teman juga mengalaminya. Jadi di sini saya tugasnya mungkin hanya mengingatkan ya, diingetin lagi. Oh, oke 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 gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini malah umum banget gitu ya. Umum banget. Ini paling sederhana, tapi paling juga diabaikan ketika kita tidak membiasakan diri. Nggak biasa tuh dengan kata tolong. Ih, dua besti, nggak usah pakai tolong. Langsung aja bilangnya tolong, nggak usah pakai tolong ya. Ambilkan itu, ambilkan minum, buatkan rujak misalnya. Kok rujak ya malam-malam? Itu. Biasanya besti. Atau, saudara sendiri, adik sendiri, kakak sendiri. Nggak usah pakai tolong. Ya, kita biasakan dari rumah nih. Ya, kalau di rumah nggak ada tuh Kak Vivi yang bilang tolong. Ya udah, kakak-kakak inilah yang sekarang ikut webinar inilah yang memulainya. Ya, karena kita tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Masalah remote aja, pakai tolong. Gimana tuh rasanya kita? Dihargai nggak tuh? Dihargain. Walaupun minta tolongnya berkali-kali gitu ya. Nyuruh soalnya. Tapi ada tolongnya kan. Nah, tolong. Yang ke lebih muda, ke yang lebih tua, apa lagi ya. Ke bestie. Harus ada kata tolong. Nggak apa-apa dibilang loh, kok tiba-tiba kamu jadi orang yang aneh. Oh sekarang pakai tolong gitu. Oh enggak, karena memang mau baik gitu ya. Tolong tuh. Dimulai ya ketika mungkin di sekitarnya, di sekelilingnya, di circle-nya, circle itu tidak ada kata tolong, kita yang memulai. Ya. Oke. Kemudian maaf,
Ini yang paling sulit sebenarnya karena menurunkan ego. Nih, maaf. Biasanya cewek-cewek yang susah minta maaf ke cowok. Gitu kah? Iya kah? Ada yang ini mengiyakan? Nggak ada. Gimana, Kak Dewi? Mudah meminta maaf? Kalau aku tergantung ya Kak, kalau aku merasa aku aku enggak salah ya aku Oke. maafin. Oke, ini ada yang bilang betul nih. Kak Naila ya, susah. Nah ini ya, apalagi ketika kita marahan, marah-marah, berbeda pendapat. Nah ini maaf ini sangat-sangat susah menurunkan ego itu loh, ya. Ngapain aku minta maaf, aku nggak salah, gitu kan biasanya, ya kan? Ngapain aku minta maaf, aku yang benar di sini, ya. Kak Putri ya, mau menyampaikan apa? Mau meminta maaf di sini? Mau minta maaf sama siapa? Tuh kan? Ya. Enggak, Kak. Adalah menurunkan ego. Di maaf ini benar-benar susahnya di situ. Kayaknya mudah. Hati-hati juga. Orang yang mudah minta maaf itu bisa pendendam juga. Belum selesai nih. Misalnya kita lagi discuss, akhirnya ada debat gitu ya. Di tengah udah potong, jebret. Yaudah, maaf aku yang salah. Bisa pakai gagasan Anda saja gitu ya, gagasanmu aja gitu. Hati-hati juga. Karena bisa dendam. Makanya susah sekali. Maaf yang benar-benar maaf yang tulus itu susah karena menurunkan ego. Nah, ini cowok-cowok nih juga kenceng banget ya egonya ya. Gitu ya, Kak Hendriko ya. Kalau Kak Hendriko ini kayaknya baik banget sih. Jadi kayaknya nggak seperti itu ya. I hope so. Oke. Ida, bagus nih posisinya ya. Oke. Setuju ya, kata maaf ini, tapi ketika kita memulainya, kita mau pakai, ya ini penghargaan tertinggi, meminta maaf ke ya. Oke, saya aja masih belajar tentang minta maaf. Ya kalau tolong udah oke lah, alhamdulillahnya karena memang di rumah itu sudah pakai, jadinya sudah terbiasa dengan kata tolong. Karena memang membiasakan, ya bukan ujuk-ujuk ya, tapi memang kita biasakan. Nah, maaf ini susah banget. Jadi saya aja juga masih belajar dan sekarang saya lagi-lagi diingatkan dengan materi saya sendiri. Ya, nih maaf. Kemudian terima kasih. Ucapan terima kasih ini bisa diartikan sebagai rasa syukur yang telah diperoleh. Pasti ya, alhamdulillah gitu juga. Dan ini juga penghargaan buat orang lain. Berterima kasih. Sekecil apapun, terima kasih. Tolong ambilkan remote. Terima kasih. Nah, kan ini anu ya, apa namanya? Gandengannya ya. Gandengannya ya. Jodohnya ini tolong dan terima kasih. Ini tuh simple, di mana-mana pasti ini adalah kata-kata ajaib kan? Nah, diingatkan lagi, tapi pengaplikasiannya tidak semudah itu, Bang Bro. Ya kan? Nah, itu. Ada pengalaman tentang tolong, maaf, dan terima kasih di teman-teman di sini? Ih, nggak ada terima Ada, Kak. kasihnya. Nah, misalnya gitu ya. Terima kasih enggak gitu. Coba apa, Kak Putri? Ada cerita lagi nih? Eh, Boleh? Mhm. Ada, Kak. Jadi ini pribadi sendiri sih. Saya sering apa ya? Terkadang kita lupa gitu ya Kak mengucapkan terima kasih. Waktu itu saya sempat mengalami kejadian HP saya hilang ya Kak. Nah, terus Mhm. saya ini minta tolong nih sama teman saya yang udah beda kampung sama saya. Terus nggak lama kemudian dia nih bantu saya. Tahu-tahu setelah dibantu nih sama dia, saya lupa mengucapkan rasa terima kasih sama dia. Dan itulah sampai sekarang saya, aduh, gimana ya Kepikiran? perasaan tidak. Iya, Kak. Jadi sampai sekarang gimana Mhm. ya cara aku bisa minta maaf seperti ini. Jadi sampai sedih banget, Kak.
Oke, nah itu kan refleksnya itu nggak connect gitu ya, kita mau bilang terima kasih taunya udah lewat gitu ya. Sekarang nggak ketemu lagi ya, nggak bisa ketemu lagi gitu ya Kak Putri. Enggak, Kak. Oke, jadi mungkin di medsos aja buat seseorang yang dulu begini-begini ya gitu kan, namanya usaha ya. Di ini kan ditaruh di medsosnya Kak Putri gitu. Nah, sekarang kan kita tahu nih, semoga ada di sini nih, ada berapa orang nih? Ada 900 orang kan di sini ya. Salah, 1.500. Nah, ini ada yang kenal Kak Putri dan pernah menemukan handphonenya ya. Kak Putri coba di medsosnya, karena kita sampaikan ini niat kita untuk berterima kasih. Ya Kak Putri ya, coba dicoba seperti itu. Oke, ada Kak Baik, Yana. Kak. Oke, Kak. Kak Yana mau bercerita atau mau closing? Jangan closing dong. Enggak, aku mau Oke, bercerita karena kan tiap bulan boleh. itu ada pertemuan PKK nih, gitu ya. Nah, Mm, di saat misalkan Ibu Ketua PKK itu menyampaikan informasi seperti itu, nah kan kata maaf itu di saat aku mau bertanya, maaf Bu izin bertanya, nah seperti itu ya. Tapi mm, mm, mm. karena Ibu Ketua ini apakah mendengar atau tidak, jadi kurang terespon gitu. Akhirnya ada Oke. teman anggota pengurus lain sampai bilang, Bu, apa ada yang bertanya gitu di sampingnya, gitu karena jauh gitu posisinya. Nah, tapi di saat sudah terjawab kan ya pertanyaan, aku tuh lupa nyampein, oke Bu, makasih. Karena mungkin keseringan ketemu, jadi aku Nah, nggak usah terima kasih, tapi bilangnya, oh begitu ya Bu, oke gitu toh, gitu. Itu tuh itu dia. Iya kan? tinggal. Nggak sadar kita. Ini gampang ini. Kenapa sih semua speaker, hampir semua speaker ngulang ini. Tapi itu tadi loh, lupa kita pakainya. Iya, Iya lupa kan? Nah, diinterpretasi. Kalau maaf, karena mungkin orang tidak terbiasa juga. Karena tadi udah deket gitu kan. Gak usah tolong, gak usah terima kasih. Shh, udah deket, udah sering ketemu. Gitu kan? ya, Nah, oke. Jadi mulai sekarang Kak Yana, ini 3 kata ini dipegang terus gitu ya. Diaplikasikan. iya Semoga siap-siap. tidak ada yang lupa dari 3 kata ini. Oke Kak Yana? Makasih. Terus yang kedua nih Kak Vi, Hmm. eh yang tentang ini loh, gimana ya caranya mengendalikan kalau memilah-milah atau mencari solusi sebenarnya mungkin ketemu. Jadi di Mhm. saat ada diskusi, waktu timing Mhm. diskusi gitu, itu walaupun aku memiliki ide dan itu logis, tapi sama ibu ketua gitu tuh kalau tidak sesuai dengan ini kebijakan yang dibuat atau apa itu ya terbantahkan gitu ibaratnya. Tapi aku sih Mhm. berpikirnya kan gini, mau diterima, tidak diterima, atau belum diterima ide atau Mhm. gagasan, itu kan urusan kedua gitu, urusan belakang. Yang penting Yes. aku udah Mhm. menyampaikan, nah gitu ya. Tapi terkadang itu karakteristik seseorang, mudah-mudahan nggak di aku ya. Jadi kalau misalkan ada orang terlalu banyak speak up atau menyampaikan ide kayak gitu, itu malah kayak jadi apa ya bahasa Jawanya kayak dinengne atau disatru atau apa kayak gitu. Oh, oke, oke, Itu oke. gimana ya Mhm. cara aku ini mengendalikan, janganlah kayaknya aku berpikir malah jadi apa aku nggak usah terlalu aktif aja gitu. Kadang-kadang seperti itu jadinya. Gimana kalau menurut Kak Oke. Vivi? Mhm. Jadi Kak Yana ini vokal ya. Jadi di Iya, forum itu kata dimanapun teman-teman Kak gitu. Yana. Heeh, terlalu vokal, tapi aku itu bukan tidak berdasar menyampaikan ide gitu, dan itu bukan disetujui oleh dari aku pribadi, enggak. Beberapa teman pun juga sebenarnya setuju gitu. Tapi eh, heeh, kayak gitu. Jadi aku kadang mengkoreksi diri aku sendiri, apa aku terlalu vokal, aku terlalu speak up, apa aku terlalu apa, tapi semuanya itu diem. Padahal ada hal yang harusnya disampaikan kayak gitu. Terus jadinya itu kayak Oke. nyodor-nyodorin aku, terus aku bilang, "Ibu coba langsung saja ya Bu ya, tolong disampaikan sama Oh, ketua," kayak gitu. oh, oke. Terus saya, "Enggak ah Mbak, enggak Ah, Mbak ah."
Mau enak aja kayak gitu. Kadang enggak ah nanti jadi rame gitu. Waduh, aku jadi gimana gitu. Di sisi lain, aku sebagai perantara menyampaikan apa yang dikeluhkan atau yang pemikiran dari para anggota, tapi di sisi lain aku juga harus menjembatani kan maksudnya kebijakan ketua sama didiskusi sama teman-teman pengurus yang lain gitu. Oke. Di sini si ketua ini dia netral atau memang suka bikin keputusan sendiri? Karakteristiknya sih introvert, terus beberapa temen tuh menyampaikan memang kayak kebijakan sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai sama itu akan mematahkan ide atau gagasan gitu. Beda ya kalau dijawab dengan oke, oke Mbak, kita tampung dulu ide ini. Gimana kalau kita diskusikan berikutnya? Misalkan gitu enak kan? Beda dengan kalau misalkan langsung nggak usah, kita coba aja dulu. Nah kayak gitu. Oke, sip. Jadi gini, Kayana. Jadi apa ya yang Pertama, aku lakuin? ketika Kayana sebenarnya didukung oleh teman-teman yang lain gitu ya, anggota-anggota yang lain, jadi yang harus dilakukan anggota lain adalah mendukung Kayana. Oke, aku yang ngomong, tapi aku jangan sendiri karena pasti akan dipatahkan. Ya, karena tipe dari ketua yang seperti itu. Kalau memang nih bareng-bareng nih, kita bareng-bareng nih mau pakai ide yang A, kan bersama-sama. Yang ngomong aku, gitu ya, Kayana. Ini harus didukung. Nggak bisa, udah Kayana aja. Nggak bisa, Kak. Nah, Kalau memang, ayo kita mau mewujudkan A nih ya, didukung. Jangan aku disodor-sodorkan. Oke, aku yang ngomong. Tapi tambahin lagi. Sana, siapa lagi. Begitu. Bukan untuk menjatuhkan. Karena apa? Ketika sudah banyak orang yang memilih ide A, jadi sebenarnya yang baik adalah ide A itu kan. Kalau orang banyak, iya secara iya kan? logikanya sebenarnya benar gitu. Cuman rata-rata yang lain itu ya berani-berani tapi di belakang. Jadi artinya Oke. diem gitu. Walaupun memang itu mengerti sebetulnya bagus, tapi cari amannya gitu, tanda kutip amannya. Jadi amannya yang Iya, ya iya. itu cari Oke. amannya. Jadi aku lama-lama jadi kayak waduh sudahlah gitu karena nggak sekali 2 kali temanku juga ngalamin soalnya dia punya ide dan itu Oke. aku dan itu bagus aku juga setuju juga tapi udah dipatahin sama kebijakan ketua kan jadinya ya udah gitu kan udahlah wis ngikut aja gitu Ya. lama-lama ya wis lah ngikut semua gitu. Kayaknya pernah ngobrol berdua sama ketua. Paling kalau hal-hal kalau ada perlu aja di luar itu karena juga ini ya khawatir ganggu atau apa gitu-gitu sih enggak ya. Kalau secara pribadi intens gitu enggak gitu karena beliaunya sendiri kan juga ya itu tadi yang pertama juga udah sering menyampaikan bahwa introvert terus habis itu yang kedua juga kalau ada permasalahan atau gimana kayak gitu mendem gitu. Kalau ada suatu hal atau apa Oke. begitu jarang disampaikan sama kepengurus kalau ada masalah atau apa kayak gitu tuh. Jadinya banyak kadang nggak ngerti gitu kita. Jadi kayak mempelajari Sip. sendiri gitu gimana ya ini arahnya. Ya wis ngikut aja lah gitu, ngikut aja lah gitu. Akhirnya aku lama-lama kayak udahlah nggak usah terlalu vokal atau apapun itu walaupun itu bagus atau gimana mendingan kayak self improvement jadinya gitu aku. Lebih ke arah itu Oke. tok gitu. Aku Oke. kurangi sih. Kayaknya mungkin bisa mencoba cara ini dan itu aku lakukan juga. Didatangi, diajak ngobrol berdua tentang masalah itu. Jadi gini, Kak Yana tidak bawa pasukan. Kalau tadi kan memang di forum ya, kalau memang aku sampaikan, kamu dukung, gitu ya. Ketika orang ini nggak bisa si ketuanya tadi dibilang introvert, gitu ya. Jadi kita mendekatinya udah face to face, ngomong dari hati ke hati. Saya pernah melakukan itu, dapat Kak. Iya, iya. Gitu. Bu, begini-gini nih. Oke. Bagaimana Mbak Vivi? Heeh. Gitu. Karena kita sudah pegang duluan. Iya. Nggak jauh-jauh. Sebenarnya Di ini nih, di komplek nih. Komplek rumah tuh. Tuh, saya datangi.
Karena memang susah sekali ketika di forum megangnya. Saya datangi sendiri, nggak pakai pasukan, nggak pakai ada yang ngedekengin lah gitu ya, nggak pakai. Jadi kita dari hati kita, dari pemikiran kita yang kita rasakan tadi, yang kita lihat ketua kok sering gini ya gitu, kita ngomong. Dicoba bisa. Oke, nanti balik lagi. Kak Vivi udah nih gini nih, balik lagi ya. Oke, Kayaknya agak-agak nah susah udah ya. jaminannya. Hah? Kayaknya agak-agak susah gituin ya. Dicoba. Ya itu memang perlu keberanian itu. Saya pernah mencobanya dan berhasil. Semoga Kak Yana berhasil juga dan Kalau menyelesaikan takut menyinggung keresahan. gitu gimana? Kenapa? Kalau takut kayak menyinggung gitu, menyinggung beliaunya gitu. Maksudnya Nah, karena udah jelas-jelas diputuskan apa yang menurut beliaunya bagus kayak gitu ibaratnya. Cuman kalau temen yang lain itu tipe yang ngikut aja gitu loh maksudnya, nggak terlalu vokal atau gimana, walaupun tahu gitu sebenarnya. Cuman ya wis monotai wis kayak gitu-gitu. Jadi kayak sudahlah, jadi kayak capek sendiri gitu akunya nantinya gitu. Jadinya ya Oke. wis lah, selama itu memang dirasa memang baik gitu, maksudnya lebih bagus dari ide yang secara logisnya juga sebenarnya bagus, ya sudah, karena ini menyangkut uang kan gitu, uang dan dari warga untuk Oke. warga gitu. Mauku sih, tapi kan aku juga bukan yang skala punya kebijakan pengatur keuangan di RT gitu kan ibaratnya. Jadinya aku serahkan aja sama kayak gitu. Jadi aku kayaknya nyerah gitu. Karena karakternya Ah, itu kadang malah ibu kayak itu, tersinggung gitu. Heeh, nanti tersinggung. Aku kalau sebelum-sebelumnya itu kita dekat, maksudnya karena kalau ada apa-apa acara atau apa, karena aku dulu seksi acara, jadi apa-apa gitu selalu aku. Tapi karena aku udah di bagian yang lain, jadinya ya udah jarang lah interaksi atau apa gitu. Jadi kalau ada undangan atau apa, biasanya aku apa namanya aktif gitu ya. Siapa Bu yang berangkat? Nah kayak gitu-gitu ya. Sekarang aku diem. tuh, ya jadi renggang kan? Kalau dicolek baru nongol aku, kalau nggak dicolek Eh, coba deh, pakai cara itu tadi. Jadi coba nanti yang kalau udah dibayangkan adalah mereda. endingnya, jadi kan takutnya nanti menyinggung kan? Kayaknya belum Mm-mm. menyampaikan, ya kan? Kayaknya belum menyampaikan. Jadinya belum tahu nih, Mm-mm. Temanku gitu. juga Jadi yang ngalami hal yang sama sebetulnya, kurang lebih ya identik lah, ngomong cuman beda berdua gitu, topik. Belum sih kalau berdua, belum. cuman Nah, dia oke. karena udah diem gitu aja, wis ngikut aja. Nah kayak gitu akhirnya dia juga diem sekarang gitu. Cuman dia aktif di yang lain gitu. Cuman kayak gitu. Sebenarnya sih kita itu mau idenya diterima, tidak diterima atau belum diterima sebagai pertimbangan atau apa, itu ya wis lah nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau nyata udah nggak diterima, ya sudah gitu kan, ngikut kebijakan ketua gitu nggak sih Kak Vi? Oke, oke. Walaupun secara logis sih sebenarnya ya sayang gitu, tapi ya wis mau gimana lagi gitu. Nanti kalau nyamperin Yes. berdua ya itu tadi, takut menyinggung atau gimana, ini kok bandel ya kayak gitu, atau ngelawan Nah, aja ya enggak. kayak gitu. Enggak. Kita mencoba menyampaikan. Ya, kita sampaikan. Hmm, Biar nggak resah itu tadi. Kita cari solusinya. Kita oke oke sampaikan. oke oke oke. Gitu ya. Dicoba dulu. Ntar Oke, balik ke sini lagi. Ngadu oke lagi Kak Vi, Sydney nanti. makasih. Ya. Oke. Terima kasih, Oke. Kak Yana. Tuh nggak lupa tuh. Terima kasih. Tolong Oke. maaf, terima kasih. Iya, 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 iya. Itu ya. Ditulis nanti di sini ya. Iya Biar iya keinget iya terus. iya. Oke. Ada lagi? Masih aman ini waktunya? Kak Dewi? Masih aman, Kak? Untuk satu orang Masih lagi. aman. Oke, siap. Kak Naila. Nah, cerita seru apa nih? Kayak aku ngalamin gitu ya apa yang dialamin sama Kayana. Jadi kadang aku kan di kelas emang cukup aktif gitu ya. Terus sama dosen-dosen juga sering komunikasi gitu. Karena kebetulan aku yang mantau dosen besok masuk enggak gitu kan.
Nah, Mm-mm. kadang di saat ada teman-temanku yang ada satu hal gitu yang dipertanyakan gitu. Kan bisa ya Kak nanya sendiri gitu. Terus kadang kayak Oke. teman-teman tuh colek aku, nah ini gimana-gimana ya itu artinya kode gitu, tanyain ke dosennya gitu. Cuman kayak kalau sekali dua kali oke lah, tapi kalau lama-lama juga kan kayak gak mau dia digituin terus. Oke, betul. Jadi gini, ketika kita itu vokal ya Kak, eh udah kita sebagai, jadi nggak usah dirubah ya Kak Nela. Ketika harus ada titipan-titipan tadi, kita mengedukasi. Coba kamu sampaikan sendiri gitu. Oke, aku bantu. Nah, itu bisa. Oke, aku bantu ya. Besok kamu sendiri ya, gitu. Ya, ketika harus vokal dan tadi harus didukung sama beberapa orang, sampaikan. Ayo, ketika aku udah memulai, nanti tambahin, kayak gitu. Ya, kalau vokal jangan dirubah, jangan dikurangi, karena bisa jadi dengan vokalnya Kak Naila ataupun Kak Yana tadi, itu adalah sebagai udah karakternya, sudah jadi apa namanya itu, pembeda dari yang lain. Kita bisa dikenal ya dari hal itu karena vokalnya. Itu baik, Kak. Menyampaikan menyampaikan gagasan dan ide, apalagi di forum kan di tempat yang betul ya. Itu udah Iya, bagus. bagus ya Kak Vi. Nggak usah dikurang-kurangi. Nggak usah, aku nggak mau, jangan. Kita butuh orang-orang yang seperti itu. Kita butuh orang yang kayak Kak Yana, kayak Kak Naila, dengan vokalnya itu tadi. Ya, jangan dikurangi. Karena kita sudah berusaha untuk menyampaikan. Dan jangan lupa mengedukasi, kayak Kak Hendriko tadi. Itu kan hal yang baik. Jadi, edukasi yang lainnya. Ayo, kamu juga ikut ngomong. Oke, aku bantu. Besok kamu ya. Ayo bareng-bareng misal. Nah, gitu. Tapi bukan cari pasukan ya. Kak Yana sama Kak Naila jangan cari pasukan ya. Ketika ada sesuatu di Oh otak enggak, yang tidak sesuai, tidak selaras, jangan cari pasukan. Jangan cari enggak, pendukung. enggak. Mm-mm. Ya, ketika kita berbeda, sampaikan dulu sendiri. Jangan cari Oh iya, pasukan dulu. always selalu itu. Karena kadang itu Hmm. spontan gitu loh Kak Vi. Tapi walaupun Nah, ada orang mungkin bilang, ih kayaknya ini terlalu vokal kayak gitu. Udahlah ngikut aja gini-gini. Padahal nanti selesai keluar dari forum itu tuh sebenarnya yang grundel di belakang tuh ada kayak gitu. Jadi ya sudah berada di lingkup sosial yang gimana ya. Yang penting ya itu tadi lah pengendalian diri sendirinya. yes, ya emosinya juga dijaga. Pokoknya kalau udah Betul, vokal, betul. jangan nggak vokal lagi. Karena sudah karakteristiknya Kayana, Kak Naila seperti itu. Jadi dipertahankan. Udah baik kok, ya. Asal tidak cari pasukan. Tuh, sendiri. Beda, sendiri. Dipertanggungjawabkan sendiri. Gitu. Dukungnya bukan karena kita yang ajakin. Karena mereka melihat bahwa Kayana benar, Kak Naila benar. Gitu. Ya. Bisa diterima Kak Naila atau ada sanggahan lagi? Siap, Ada Kak. Berarti cerita tinggal lagi? mengedukasi aja ya, Kak. Yes. Diedukasi. Oke, Kak. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang senyum-senyum atau yang nggak open cam boleh bercerita juga. Kak Dewi punya pengalaman? Eh, aku punya pengalaman, cuman karena keterbatasan waktu mungkin bisa dilanjutkan materinya, Kak? Oke. Slide berikutnya. Masih adakah? Udah deh. Nah, kan udah. Oke. Oke. Ini masih ada waktu, Kak? Masih ada Masih waktu? ada karena sesi pemaparan materi telah selesai, maka kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi atau ingin melanjutkan ceritanya gitu ya, kalian bisa raise hand dan bisa on mic atau bisa juga cerita di kolom komentar. Oke. Sambil nunggu, saya kasih tambahan ya.
tentang masih berhubungan sama attitude nih, tentang penggunaan kalau kita lagi ngobrol nih ya, para intelektual nih, gitu ya. Tidak semua audiens kita atau lawan bicara kita tahu bahasa Inggris, bahasa asing atau istilah-istilah yang tidak umum. Nah, gimana caranya? Kita tuh mau showtime gitu loh. Kita tuh ngerti artinya nih gitu. Boleh, biar kelihatan gimana gitu ya. Kita bicara, boleh pakai. Asal dikasih artinya di belakang. Boleh. Fasih nih. Aku keren loh bahasa Inggrisnya. Jangan lupa ketika pakai istilah-istilah itu, sambungkan atau sertakan artinya. Ya, kenapa? Orang yang mendengarkan nyaman, yang ngerti nyaman, yang nggak ngerti. Ngomong apa sih itu? Ngomong apa sih Vivi itu? Tapi ketika kita ngasih artinya, kita mengedukasi. Jadi seneng yang ngobrol sama kita seneng. Karena apa? Sambil belajar bahasa Inggris atau istilah-istilah yang asing kita dengar, nggak umum. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Nah, itu hal kecil tapi berpengaruh untuk audiens kita, untuk orang yang kita ajak ngomong. Tuh, ya. Bahasa asing tapi sertakan artinya. Tadi ketika kalimat efektif kita sudah coba di depan tadi kan, ya. Sesimpel mungkin kalimatnya. Jangan panjang lebar yang nggak ada isinya. Males baca. Ya, kecuali kita baca novel ya. Kalau novel memang harus panjang. Muter-muter di situ novel. Semakin banyak kalimatnya itu semakin bagus. Memang diminta oleh platform tuh. Panjangin, banyakin gitu. Bulat di situ. Ya muter lagi, muter lagi. Tapi ketika kita ngobrol sama orang, ketikan. Misalnya sekarang kan handphone ya. Tuh. Jangan panjang-panjang. Apa maumu? Sampaikan. Bisa jadi orang yang lihat nih, ya, ngelihat gini, itu lagi tidak dalam keadaan siap untuk menjawab pertanyaan kita, WhatsApp kita. Jadi apa yang kamu mau? Segera. Salam, oke, assalamualaikum, disapa, kemudian apa maksudnya? Nggak usah gini, Kak Vivi, hilang. Loh, maksudnya apa? Ya udah, ya kan? Ketika kita di perjalanan, mungkin kebuka gitu ya, oh ternyata dia nggak menyampaikan apa-apa. Jadi, saya pilihnya apa? Melanjutkan perjalanan. Ketika dia sampaikan, Assalamualaikum Kak Vivi, boleh minta file yang kemarin misalnya. Bisa saya berhenti hanya untuk yang diperlukan tadi tersampaikan. Oke, berhenti dulu, kirim. Selesai nggak masalahnya tadi? Yang ngechat, yang WhatsApp. Selesai. Ya kan? Nah, itu loh. Daripada panjang, panjang. Biasanya orang yang bisa merangkai kata dan selalu menggunakan itu, dia akan kejebak sama kalimatnya sendiri. Gitu. Sadar nggak sadar itu jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kalau terlalu banyak kalimatnya. Muter-muter, terus dia keputar sendiri gitu ya. Nah, itu. Banyak seperti itu. Tuh, jadi hati-hati menggunakan banyak kalimat. Kita pakai kalimat efektif aja. Karena tadi apa? Menghargai waktu orang. Baca panjang, waktu nggak? Waktu. Ya. Kita masih ngelihat, ini maksudnya apa ya? Apa ya? Ya, masih gitu. Tapi begitu efektif, oke, ini maunya. Gitu ya. Tanpa mengurangi sopan santun tadi. Salam, menanyakan kabar. Misalnya kalau nggak pernah chat, tiba-tiba chat. Udah panjang, bawahnya pinjam dulu 100. Ngeri kan? Ya, bisa ya? Oke. Masih ada waktu? Kasih bonus nih. Oke. Wait, wait. Kak, Siap?
Ini ada yang bertanya di kolom chat ya. Iya, ada yang bertanya di kolom chat, apakah ingin dibacakan atau bagaimana Kak Vivi? Boleh, Kak Dewi? Baik, ini dari Kak Husni. Izin bertanya di chat, bagaimana cara kita menghargai lawan bicara kita, khususnya saat melihat, tapi kita malu? Apa ada tips supaya tetap sopan, tapi santai dan tidak grogi? Terima kasih. Masya Allah. Oke. Nah, ini juga momok ya. Kita kalau pandang-pandangan, pandang terlalu lama, nanti akhirnya baper gitu ya. Kalau nggak dipandang itu nggak sopan gitu kan. Nah, caranya bukan lihat apa nih kepala, bukan. Lihat rambut, bukan. Lihat kening, bukan. Atau malah menganggap dia tidak ada juga bukan. Ya, tapi tetap melihat mata. Kenapa? Karena itu bentuk penghargaan. Kalau yang dialami sama Kak siapa tadi? Husni, ya, semua saya aja juga pernah mengalami. Apalagi lawan jenis. Kita pandang, gak lama-lama buang dulu. Kita pandang lagi, buang lagi. Tadi, sore tadi, itu saya juga bahas tentang itu. Dengan ada ya, lawan bicara cowok. Kita kalau pandang-pandangan lawan jenis di agama gimana? Muslim ya. Tuh. Jadi caranya begitu. Untuk menghargai tetap kita pandang mata, kita buang dulu, nggak lama-lama, pandang lagi. Apalagi kalau nih, ya, apa yang disampaikan itu membuat kita excited gitu ya. Kan kayak bengong gitu ngeliatin gitu ya. Tapi jangan lihat yang lain-lain ya Kak ya. Tetap lihat mata. Jangan lihat bibirnya. Tuh, baper nanti. Ya kan? Nah, tetap lihat mata. Jangan lama, buang dulu. Ya, nunduk. Bukan nunduk begini juga enggak, dibuang aja. Gerakin matanya. Itu yang dilakukan. Ya, karena tetap mata yang dilihat. Mata. Banyak audiens pun yang dilihat mata mereka. Ya, kalau grogi, buang dulu. Tatap lagi, buang lagi gitu. Diterima Kak Husni? Kak Husni? Semangat. Bagaimana Kak Husni? Apakah ada tanggapan lagi atau sudah dapat diterima? Baik, terima kasih Kak, kata Kak Husni. Baik. Halo Kak Vivi. Pandang mata saya gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah Saya ada teman-teman peserta yang masih ingin bercerita? Ya, silakan kepada Kak Bercerita, Putri. bertanya boleh. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, Kak, terkait dengan attitude tadi ya, yang dimana itu ternyata ada dua pilihan tentang karakteristik pengaruh bawaan lahir dan pengaruh dari sosial. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita bisa menghadapi sifat-sifat teman kita yang toksik supaya kita nggak toksik juga, Kak? Karena zaman sekarang ini banyak sekali pemuda yang bisa mengajak kita yang aura-auranya nggak baik, Kak. Sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Oke. Kak Putri bisa mengatakan itu kan aura-aura nggak baik. Jadi ngerti sudah. Sudah ngerti mana yang baik, mana yang enggak. Bagaimana kita tetap berteman, Kak. Tapi kita tidak berteman dengan habitnya. Kita berteman dengan orangnya. Ya, ketika dia berbuat tidak baik, nggak follow juga. Kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, itu. Udah tahu nih, tadi dari kalimatnya Kak Putri, itu pengaruhnya nggak baik. Nah, udah bisa menyebutkan nggak baik. Jadi udah tahu. Sudah bisa membedakan baik sama nggak baik tuh. Ya, jangan terpengaruh. Kalau bisa, kita yang mempengaruhi. Kan tahu tuh sudah. Mana baik, mana nggak baik.
Ya, Kak Putri, nge-lag Kak Putri di sini. Kita yang mengendalikan Kak Putri, bukan lingkungan kita. Lingkungan kita memang mempengaruhi kita, tapi kita yang mengendalikan. Ya, Kak Putrinya hilang. Oh iya, Itu artinya semoga Kak Putrinya sinyalnya hilangnya ke terganggu, yang Kak. baik ya tadi ya. Kok langsung hilang ya gitu. Follow ini Kak Putrinya. Ada lagi? Ayo, yang masih ada di kepala nih, resahkan silakan ditanyakan. Daripada nanti saya minta nomor telepon. Gak ada hubungannya ya. Oke, Kak Naila itu ya, Kak Dewi ya. Oke Kak, terima Baik, kasih izin silakan bertanya. kepada Kak Naila. Baik Kak, terima kasih izin bertanya. Aku mau nanya, gimana sih Kak ngadepin lawan bicara yang suka motong pembicaraan kita gitu loh. Terus juga tadi kan Oke. Kakak ngebahas tentang apa etika tentang ketikan juga. Nah, etika seperti apa sih yang baik buat ketika kita menulis atau mengetikkan sesuatu gitu, terutama mengetikkan sesuatu di sosial media gitu Kak. Terima kasih. Ah, Udah. oke. Sip. Jadi 2 pertanyaan ya. Yang pertama, ketika yang suka motong. Nah, ini banyak terjadi. Itu ya. Mereka itu nggak sadar. Mereka nggak sadar kita bisa pakai kode. Aku lagi ngomong sebentar, bisa. Ya, awalnya ini ngobrol, ketika kita ngobrol ya, ngomong, terus habis itu dia masuk dari obrolan kita. Kita diam. Oke, kita melanjutkan. Kemudian, pakai tanda. Ntar, aku masih lagi ngomong. Bisa aku dulu. Nah, itu. Ya kan? Jadi kita berusaha untuk stop yang tadi menyela pembahasan kita atau omongan kita dengan tanda. Kalau kita mau memang mendengarkan dia dulu gitu ya, beberapa kali gitu ya, oke diam, it's okay. Jadi tidak menggerutu di belakang dia tuh gini-gini, no ya, Kak. Kita nggak usah mempengaruhi orang lain. Kan kita yang ngalamin. Jadi bagaimana kita mengendalikan situasi itu dengan tanda. Gimana Kak Naila? Pernahkah Kak Naila ngasih tanda Belum sih Kak, paling kayak sebelumnya? kalau ngasih tanda cuman kayak ngomong, bentar dengerin dulu, paling kayak gitu aja sih. Ah, yes, ya kasih tanda. Ketika dia gitu terus, tanda terus, ya. Atau memang berbicara. Siapa namanya? Kak Dewi misalnya. Kak Dewi, kalau orang ngomong, tolong nanti biar diselesaikan dulu, gitu. Contohnya orang lain, bukan nanti kalau aku ngomong, nah, bukan gitu. Kalau ada orang yang ngomong, nah gitu. Kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu, oh, dengerin dulu. Nanti biar jelas aja sih, gitu. Kita bisa nggak ekstrim ya. Bisa nggak sih diam gitu? Nggak juga. Kita kan mengedukasi ya, walaupun sedikit pun sebesar biji apa tuh? Jadi kita sampaikan, kita mengedukasi. Apa yang kita tahu, apa yang kita tahu benar, sampaikan. Ajak. Tuh, kita pakai tanda. Oke ya, Kak Naila, bersanggah? Siap Kak. Sip. Kemudian, etika ketika menulis sesuatu di media sosial. Nah, ini kadang-kadang gatel ya. Gatel ingin menyampaikan sesuatu. Ini Kak Naila sendiri atau Kak Naila lagi berkomentar untuk orang lain? Lagi yang dibahas ini orang lain atau Kak Naila? Jadi aku sendiri sih Kak. Oh gitu. Jadi sebenarnya apa? Kak Naila ingin berkomen yang baik Kadang aku gitu ya? kan suka komentar-komentar kayak gitu, cuman kadang aku kayak, ini baik gak ya gitu. Kayaknya kalau misalnya Oh, aku komen kayak gini menimbulkan kontrol apa, menimbulkan masalah, mending ya udahlah yang tadinya udah diketik panjang lebar udah hapus lagi daripada kayak timbul masalah yang gak disangka-sangka gitu. oh oke, oke. Nih. Jadi memang Kak Naila bisa mengontrol diri itu
panjang-panjang ini karena gemes ya mungkin ya. Karena gemes, jadinya mau menyampaikan sesuatu. Gitu kan? Nah, Ya, betul. ketika Kak Naila sudah siap dengan resikonya, silakan menuliskan. Ya, apapun itu yang ada di kepala, silakan. Tapi ketika Kak Naila, wah nanti kayak begini-begini, pertama Kak Naila bisa difilter dulu tulisannya. Maaf, Oh, Kak. ini jangan deh, ini jangan deh, ini jangan deh. Dirasa sendiri dulu, gitu ya. Kalau aku nggak bisa nih, ini pasti nanti efeknya nggak baik. Hapus, oke. Apresiasi Kak. Sering-seringlah mengapresiasi dulu sebelum berkomentar yang lainnya. Apresiasi dulu, diapresiasi dulu karya orang, ya apa yang Kak Nela lihat, rasakan tadi dan didengar tadi, akhirnya kan menimbul reaksi ya. Kak Nela bisa nerima dengan positif atau negatif. Gatel banget mau menuliskan sesuatu di situ. Ketika Kak Naila udah siap dengan resikonya, silahkan ditulis sesuai dengan yang ada di kepala. Ketika tidak siap resikonya, jangan tuliskan atau filter dulu. Itu aja caranya. Nggak ada. Oke, Ya kan? oke, Kak, terima Bisa diterima kasih. Kak Naila? Bisa, Kak, aman. Sama-sama. Oke. Tuh, ya. Ini hampir sama kayak tadi tuh. Sampaikan dan jangan cari pasukan. Nah, itu artinya siap dengan resiko akan. Itu termasuk integritas, Kak. Ya, kakak semua. Apa yang kita sampaikan, kita sanggup mempertanggungjawabkannya, itu integritas. Yes, menunjukkan value kita. Jangan asal diucapkan aja. Tuh. Ya, kita punya value itu, kita punya integritas itu. Kita udah punya hal-hal yang baik, dijaga, dipakai, atau malah disebarkan. Nah, itu lebih bermanfaat lagi tuh. Sip? Ada lagi? Baik, Atau bagaimana, Kak Dewi? baik. Karena keterbatasan waktu, jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan masih ingin berdiskusi dengan Kak Vivi, dapat menghubungi Kak Vivi secara Boleh. langsung ya teman-teman. Boleh di Dan grup ya. baik. Oke. Terima Itu kasih Kak Yana kepada ada Kak di ini. Vivi. Ya, Kak Vivi. Oke, oke. Baik. Terima kasih kepada Kak Vivi yang telah menyampaikan dan memaparkan materi mengenai the importance of ethics in public speaking. Semoga apapun yang tadi telah disampaikan oleh Kak Vivi yang telah kita share sama lagi ya teman-teman semuanya. Sami-sami Kak. Dan untuk Kak Vivi, apakah ada kata-kata terakhir mungkin ada quotes-quotes yang bisa buat teman-teman ingat tentang public speaking, etika dalam public speaking gitu Kak? Silakan. Itu tadi ya di akhir udah tadi keluar ya closing statement-nya. Apa yang kita sampaikan pertanggungjawabkan sendiri. Artinya apapun yang kita ucapkan kita sudah tahu resikonya. Kita mampu mempertanggungjawabkannya. Ya, karena itu sebuah integritas kita. Oke. Oke, terima kasih atas kata-kata terakhirnya ya Kak Vivi, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang telah hadir di sini, telah aktif dalam menyampaikan tanggapan-tanggapannya, dan telah mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan dari Kak Vivi. Saya selaku moderator undur diri dan memohon maaf bila ada kesalahan, dan sebagai kenang-kenangan ya, mungkin kita bisa foto bersama ya Kak Vivi ya sama teman-teman semuanya Oke, ya. boleh. Nanti Diabadikan akan ya, ya, pengabadian. nanti akan di-tag oleh operator ya. Kepada operator, apakah sudah siap? Teman-teman Terima silahkan kasih kembali mempersiapkan kakak-kakak. wajahnya sebaik mungkin ya. Mungkin bisa dandan dulu sedikit. Rapi-rapikan dulu Iya. rambutnya. Open cam, silahkan. Kita pengawetan dulu.
Baik, sudah siap semuanya ya. Sepertinya sudah mau bergaya semuanya. Oke, pose semuanya. Dihitung ya. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. Gaya bebas teman-teman semuanya. 3, 2, 1. Oke, Baik. Masya Allah. Terima Oke. kasih ya kakak-kakak semuanya. Sobat Pro ya. Kalau mau chat-chat di grup, oke. Welcome. Ya, boleh. Terima kasih Apapun. banyak, Kak. Baik, terima Terima kasih banyak juga kasih. kepada Kak Vivi dan juga teman-teman semuanya yang telah berhadir ya teman-teman. Terima kasih Kak Dewi. Terima kasih semuanya. Pada Terima kasih teman-teman kembali, Kak. sudah dipersilahkan untuk leave dari Zoom ya. Pada Kak Vivi juga silakan untuk leave dari Zoom dan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sudah menyempatkan Oke, waktu. terima kasih.